Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki turnamen terbaru teman-teman yang berlangsung di Jakarta, di mana Indonesia sebagai tuan rumah Asia Zone 3.3 Chess Championship 2023. Perlu diketahui teman-teman, ASEAN Chess Championship ini berbeda dengan SEA Games. Oke, banyak juga yang merequest SEA Games, tetapi Indonesia tidak ikut kategori catur pada permainan SEA Games, teman-teman. Dan perlu diketahui, ASEAN Zone 3.3 Chess Championship 2023 kategori terbuka dan kategori wanita berlangsung di Jakarta dari 5 sampai 13 Mei 2023. Indonesia menjadi tuan rumah kompetisi catur bergengsi. Kejuaraan ini menjadi sangat penting untuk memperebutkan tiket kualifikasi mengikuti Piala Dunia FIDE 2023, teman-teman. Jadi peringkat 1 dan 2 ini menjadi tiket dan juga syarat siapa yang lolos ke depan sebagai utusan untuk mengikuti Piala Catur Dunia. Dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman, link artikel ini saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Dan kita melihat bagaimana cukup banyak juga teman-teman utusan dari Indonesia. Kita lihat teman-teman, inilah foto yang sedang berlangsung di mana tim Indonesia bersama Ketua Umum PB Percasi Grandmaster Utut Adianto. Dan ada pun kategori terbuka dari Indonesia, tentunya mengeluarkan Susanto Megaranto, mengutus Novendra Friasmoro, Yosep Tulbistaher, kita lihat teman-teman, sampai Nayaka Budi Dharma. Kategori wanita tentunya mengutus juga Irene Karisma Sukandar, Medina Chelsea, dan tentunya sampai ada 8 Theodora Paulina Waluko. Oke teman-teman, ini adalah foto-foto dan ini adalah beberapa hasil permainan yang sudah terjadi. Ini adalah kondisi di sana teman-teman. Oke, linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda, kita akan menyaksikan permainan pada ronde yang pertama antara Grandmaster Susanto Megaranto menghadapi International Master utusan dari Vietnam, Tran Minh Thang. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baik teman-teman, di dalam posisi ini saya membuat kita melihat dari perspektif hitam Susanto Megaranto sebagai pemegang buah hitam. Dan putih Tran Minh memulangkah dengan pion ke D4, dibalas D6, E4 sehingga dengan D6 ini dinamakan dengan Pierce Defense. Pion ke G6 bertransforce kepada Modern Defense, pertahanan modern mempersiapkan fianchetto, kuda ke C3, gajah ke G7, kuda ke F3, dan gajah ke G4. Langsung juga mengepin kuda. Gajah ke E2 melepaskan pinan ke depan, juga mempersiapkan rokade. Kuda ke C6 berlanjut menekan pion pusat, tentunya disupport dengan gajah ke E3. Lalu E5 lagi-lagi menantang pion pusat. Tidak diterima teman-teman, walaupun salah satu main lain juga menerima, tetapi D5 dipilih oleh putih, kembali mengancam kuda. Kuda mundur ke E7 dan menteri ke D2 pengembangan. Kita lihat mungkin fleksibilitas ke depan, bisa mempersiapkan rokade sayap raja ataupun rokade sayap menteri. Dan bagaimana saat ini Susanto Megaranto melanjutkan? Kita perlu mengetahui teman-teman bahwa Susanto Megaranto salah satu pecatur Indonesia yang sangat baik dalam hal penggunaan kuda. Oleh sebab itulah di dalam posisi ini ia langsung gajah memukul kuda teman-teman. Karena apa? Ia ingin mempertahankan kudanya di papan. Maka gajah memukul gajah. H5 saat ini lagi-lagi ingin ke depan menukarkan gajahnya sehingga ia bermain dengan kuda. Pion ke4 berlanjut, gajah ke H6, rokade, dan saat ini juga gajah mukul gajah, menteri menerima, kuda aktif ke F6. Inilah kira-kira posisi yang diharapkan dari Grandmaster Susanto Megaranto, walaupun secara komputer bahwa putih lebih baik, tetapi kita akan melihat teman-teman bagaimana ide yang sudah ingin dirancang oleh Susanto Megaranto. Gajah ke E2 berlanjut mempersiapkan pion melaju ke depan, kuda ke D7 saat ini lagi-lagi bermanuver ke depan ke peta yang lebih aktif. A5 tentunya mencegah kuda juga ke depan, lalu ini juga mendorong A6 dihentikan, dan B4 kita lihat bagaimana putih menghentikan ke depan kuda untuk aktif. Maka di saat ini apa yang coba dimainkan oleh Susanto Megaranto, salah satu tindakan yang cukup menarik teman-teman, yaitu dengan raja ke F8. Kita lihat ia tidak bahkan melakukan rokade ke depan, ia melakukan rokade secara manual.
Dan ini merupakan sebuah langkah menarik bagaimana ia ke depan terkesan raja ke F8 ini teman-teman. Apa idenya? Kita akan melihat ke depan. G3 saat ini dipilih juga mendorong ke depan pion, maka H4 teman-teman langsung juga menawarkan membuka file benteng. Tentunya pion melaju adalah sebuah opsi. Di sini dipilih fokus juga rencana sebelumnya untuk F4. Maka tentu pion memukul pion, membuka file benteng cukup penting. Pion memukul kembali, pion memukul pion, dan disinilah teman-teman salah satu posisi kritikal yang dipancing oleh Susanto Magaranto, di mana pion G memukul pion F. Maka ini adalah langkah blunder. Kita lihat langsung juga teman-teman bahwa bar bergerak cepat dan Susanto Magaranto sangat unggul. Yang menjadi tantangan bagi kita, Anda pos pri ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh Susanto Magaranto di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan kuda memukul pion D5. Langkah ini selain mengancam menteri, juga tentunya teman-teman membuka akses menteri. Inilah idenya. Oleh sebab itulah sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya akan menunjukkan kepada Anda di dalam posisi ini justru menteri menerima adalah langkah terbaik. Karena apa? Ini threat skakmat. Oke, tentunya menteri ke-8 kita lihat ketika menteri mensupport pion ini tidak lagi berada di diagonal ini ke depan, sehingga G4 bisa dimainkan dan tidak ada lagi opsi tentunya kuda memukul pion pengorbanan karena tidak ada menteri, gampang saja diterima bahkan forkingan ke depan. Apabila menteri ke-8 dengan harapan ke depan untuk bermanuver, masalahnya meninggalkan pion ini, menteri memukul pion F7 adalah skakmat. Namun tentunya teman-teman, putih jatuh dalam pancingan, jatuh di dalam jebakan, memilih pion memukul pion, sehingga ada langkah brilian yang ditemukan dengan baik oleh Susanto Magaranto, yaitu dengan kuda memukul pion D5. Maka setelah kuda memukul kuda dan tentunya menteri H4, di sini juga bahwa putih menyerah teman-teman. Kita melihat bagaimana Susanto Magaranto mengalahkan lawan hanya dalam 20 langkah. Karena apa? Ancaman skakmat ini ke depan berada di 2 titik. Yang pertama kita lihat teman-teman ancaman skakmat ini sehingga menteri ke F2 misalkan, maka tentunya menteri ke H1 adalah skakmat. Yang kedua, bagaimana jika menteri ke F3 tetap juga menteri ke H2 skakmat. Bagaimana jika raja saat ini berpindah ke G2, maka menteri ke H2 skak, raja ke F3, benteng ke H3 skak, raja ke G4, menteri ke G2 skak, menteri menutup, menteri memukul menteri adalah skakmat. Satu lagi teman-teman, ini juga hanya menunda skakmat, yaitu dengan gajah menutup misalkan. Maka gampang saja benteng menerima gajah, tetap juga ancaman skakmat teman-teman. Sehingga menteri ke E2, pion ke C6 dapat dimainkan. Kita lihat mengusir juga kuda. Kuda ke B6 pertukaran terjadi dan benteng ke E8 tentunya mengancam ke depan melakukan defleksi. Dan di sini apa yang harus bisa dilakukan? Kita ambil C4, maka benteng bisa saja mengorbankan diri karena apabila diterima membuka menteri ke H2 adalah skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana penampilan dari Grandmaster Susanto Magaranto dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa International Master Tran Min memiliki tingkat akurasi 81,7% dan Grandmaster Susanto Magaranto 92,4%. Baiklah teman-teman, berikut juga hasil standing setelah ronde ketiga. Dan kita melihat teman-teman permainan dipimpin oleh Le Tuang Min, Susanto Magaranto, Novendra Priasmoro, dan selanjutnya Anda juga dapat melihat semuanya teman-teman. Linknya saya akan berikan di kolom deskripsi. Baiklah teman-teman, demikian ulasan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request teman-teman, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving, bye-bye.